dan pada saat yang bersamaan kita juga berupaya untuk meninggalkan dan menjauhi segenap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka kepemimpinan kaum muslimin digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar, selanjutnya oleh Umar, oleh Utsman, dan dilanjutkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Setelah itu berdirilah Daulah Bani Umayyah. 300 tahun lebih Daulah Umayyah berkuasa, kemudian runtuh dan digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Para sejarah Islam mengatakan bahwa Daulah Abbasiyah yang beribu kota di Baghdad, Irak adalah merupakan puncak daripada kejayaan umat Islam. Kemajuan ilmu pengetahuan pada zaman itu sungguh sangat luar biasa. Di tengah barat Eropa dalam kegelapan yang luar biasa, umat Islam dengan Daulah Abbasiyah yang berumur 400 tahun lebih lamanya mencapai puncak kejayaannya. Kita sebut ilmuwan kita dari Abbasiyah yang bernama Al-Khawarizmi di bidang matematika, ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina, dan ada ilmuwan-ilmuwan Islam lainnya yang lahir dari kandungan Daulah Abbasiyah. Sampai Sultan mendirikan sebuah perpustakaan besar yang dikenal dan menjadi sejarah emas dari sejarah umat Islam yang dinamakan dengan Baitul Hikmah. Perpustakaan yang di dalamnya terdapat kitab-kitab para ulama, mulai dari ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu umum, dan semua ilmu pengetahuan ada di dalamnya. Masjid-masjid besar, istana yang megah menjadi sebuah pandangan yang luar biasa dari kesultanan kekhalifahan Daulah Bani Abbasiyah. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, 400 tahun berkuasa bukan jaminan Daulah Abbasiyah akan kekal. Genghis Khan yang merupakan cucu dari Hulagukan, pendiri kerajaan Mongol, bangsa Mongol yang terkenal dengan biadabnya, bangsa Mongol yang terkenal apabila mereka sudah menjajah, memerangi satu tempat, satu daerah, satu negara, maka mereka tidak akan pernah menyisakan satupun bangunan daripada negara yang mereka jajah. Sampai akhirnya jamaah yang dirahmati Allah, Genghis Khan pun meluluh lantakkan dan menghancurkan Baghdad sehancur-hancurnya. Masjid-masjid kebanggaan umat Islam rata dengan tanah. Perpustakaan Baitul Hikmah yang menjadi kebanggaan umat Islam pun rata dengan tanah. Kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama mereka buang ke Sungai Efrat. Sampai para sejarawan Muslim kita mengatakan Sungai Efrat itu berubah menjadi hitam warnanya karena lunturnya tinta dari kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama kita. Hancur Baghdad, runtuhlah Daulah Abbasiyah yang sudah berumur 400 tahun lamanya. Genghis Khan kemudian membuat perkemahan di luar kota Baghdad. Dia mengundang ulama terkemuka yang masih tersisa dari kalangan Abbasiyah. Tidak ada satupun ulama yang berani menghadapi dan menjumpai Genghis Khan karena dikenal sangat kejam. Tapi akhirnya ada seorang ulama muda yang bernama Kadihan, seorang ulama muda yang dalam riwayat dikatakan janggutnya pun belum tumbuh. 400.000 lebih kaum muslimin habis dibantai oleh Genghis Khan. Maka hanya tersisa beberapa kalangan ulama yang ada di Baghdad pada saat itu. Berangkatlah Kadihan, si ulama muda ini, menjumpai Genghis Khan. Pada saat dia berangkat jamaah yang dirahmati Allah, dia membawa seekor unta.
Dia membawa seekor kambing jantan dan dia pun membawa 1 ekor ayam jago. Sesampainya di depan Jengiskan mengatakan, tidak adakah ulama yang lebih hebat dari kalanganmu sehingga harus engkau yang datang menjumpai aku? Kadihan kemudian mengatakan, wahai Jengiskan, kalau kau mau bertemu dengan yang besar, maka di luar ada seekor unta. Kalau kau mau bertemu dengan yang berjanggut, di luar ada seekor kambing. Dan kalau kau mau bertemu dengan orang yang suaranya lantang, maka di luar ada ayam jago. Mendengar jawaban ini, Jengiskan sadar bahwa anak muda yang dihadapinya ini bukan anak muda sembarangan. Kemudian Jengiskan bertanya, wahai Kadihan, apa yang menyebabkan kami datang ke negerimu dan menghancurkan negerimu? Kadihan kemudian menjawab, yang menyebabkan engkau datang kemudian menghancurkan dan meluluh lantakkan negeri kami adalah dikarenakan perbuatan kami sendiri. Kami terlalu hidup poya-poya dengan kenikmatan yang diberikan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kami negara yang begitu makmur. Kekayaan alam dan kekayaan negeri ini luar biasa, sehingga kami sibuk mengejar kehidupan dunia. Para pejabat elit kami sibuk merebut jabatannya, sehingga lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kami lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemaksiatan merajalela. Jengiskan kemudian bertanya kembali, kalau begitu, apa yang akan membuat kami pergi meninggalkan negeri kami ini? Kadihan pun menjawab, yang akan membuat kalian pergi dari negeri kami adalah ketika kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kami kembali bertaubat kepada Allah, ketika kami kembali mengabdikan diri beribadah dengan baik kepada Allah, dan ketika kami umat Islam saling cinta mencintai, bersatu, tidak saling sikut kiri kanan, saling jegal, maka pada saat itu, wahai Jengiskan, kau tidak akan pernah sanggup tinggal di negeri kami ini. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu akan kami putar di antara manusia. Sejarah itu akan kembali terulang dengan pemain dan tempat yang berbeda. Itu makanya sepertiga isi daripada Al-Quranul Karim yang merupakan kitab suci pedoman kita, sepertiganya berisi tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu, ya orang-orang yang saleh, juga orang-orang yang durhaka. Betapa banyak berulang-ulang kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah Musa dengan Fir'aun. Al-Baqarah nama surahnya, tapi kisah Musa dan Fir'aun ada di dalamnya. Ali Imran nama surahnya, tapi kisah Musa dan Fir'aun ada di dalamnya. Berulang-ulang kali Allah ceritakan, seolah-olah Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa sejarah akan kembali terulang. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa maksud tujuan Allah menceritakan kisah-kisah itu kepada kita? Tujuannya tidak lain adalah agar kita mengambil ibrah, pelajaran, agar apa yang sudah terjadi pada masa sebelumnya jangan sampai terjadi dan terulang pada kita hari ini. Oleh karena itu, yang pertama tentu pelajaran yang kita ambil adalah ketika Kadihan mengatakan bahwa hancurnya negeri kami
adalah dikarenakan kemaksiatan yang kami lakukan, kedurhakaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada dunia, sibuknya kita mengejar dunia sehingga lupa akan akhirat. Maka itu yang membuat Allah mengirim Genghis Khan untuk menegur masyarakat muslim di Baghdad pada saat itu. Konteksnya pada hari ini kita kaum muslimin yang dirahmati Allah, sejak awal Januari 2021 bertubi-tubi musibah melanda negeri ini. Mulai dari jatuhnya pesawat terbang, banjir besar, gempa bumi, gunung-gunung yang sudah mau meletus. Mungkin kalau para pakar mengatakan kalau terjadinya banjir karena tingginya curah hujan, pakar mungkin akan mengatakan kalau terjadinya gempa karena ada patahan lempengan di bawah bumi. Kalau terjadinya gunung meletus, ya memang sudah seperti itu adanya. Tapi yakin dan percayalah jamaah yang dirahmati Allah, tidak akan jatuh satu helai daun pun dari pohon kecuali atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bergerak air ke daratan kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bergerak lempengan bumi kalau bukan karena izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan meletus gunung Merapi kalau bukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mengingatkan kepada kita bahwa ada Allah yang maha besar, Allah yang mengatur, dan kejadian itu bisa merupakan ujian bagi kita atau boleh jadi menjadi teguran bagi kita. Lihatlah jamaah yang dirahmati Allah, kerusakan yang terjadi di muka bumi kita. Allah Subhanahu wa taala titipkan kita negeri yang luar biasa kaya rayanya, yang dari lautnya keluar kekayaan alam yang luar biasa, dari dalam buminya keluar emas, keluar gas, keluar kekayaan yang luar biasa. Dari alamnya tidak ada alam yang seindah kita. Bahkan orang Arab ketika mereka datang ke negeri ini, mereka akan katakan bahwa Indonesia adalah qit'atun minal jannah, kepingan surga yang jatuh ke muka bumi. Tetapi di tengah masyarakat kesulitan karena COVID-19, sanggup seorang oknum mengkorupsi bantuan COVID-19. Bantuan yang harusnya disalurkan kepada masyarakat dikorupsi, padahal bantuan itu adalah bantuan untuk umat masyarakat. Betapa luar biasanya kemaksiatan yang dilakukan. Waharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya berbagai kerusakan dikarenakan ulah tangan-tangan kotor kamu, kata Allah. Liyuziqahum, agar kamu rasakan akibat dari apa yang kamu lakukan itu. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama yang kita ambil dari kisah kadihan dengan Genghis Khan, dengan runtuh dan hancurnya Baghdad yang sudah berumur 14 tahun itu, mari kita buat gerakan taubat nasional, mulai dari rakyat yang paling kecil sampai pemimpin tertinggi di negara ini. Karena Allah ingin ingatkan kepada kita bahwa majunya sebuah bangsa dan negara bukan karena hebatnya pembangunan, bukan karena hebatnya berbagai hal, tetapi karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan berkah dari langit dan dari bumi. Pelajaran kedua jamaah yang dirahmati Allah, ketika Genghis Khan ditanya, apa yang akan membuat kami pergi meninggalkan negeri kamu ini, wahai Genghis, wahai Kadihan? Kadihan kemudian mengatakan, ketika kami bertaubat kembali kepada Allah, beribadah dengan sebaik-baiknya, kemudian kami umat Islam bersatu, tidak bercerai-berai, saling mencintai sesama kami umat Islam,
maka pada saat itu tidak akan ada yang bisa meruntuhkan dan mengganggu kita umat Islam. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, mari kita tingkatkan amal ibadah. Mari kita tinggalkan kemaksiatan, mulai dari kemaksiatan terkecil sampai kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan. Mari kita jalin persatuan dan kesatuan umat Islam, karena kita harus sadar bahwa kita umat Islam punya PR besar. Kita punya PR di bidang ekonomi umat, kita punya PR di bidang sosial budaya, kita punya PR di bidang politik, dan kita punya PR di bidang pendidikan. Bersatu kita umat Islam. Jangan hanya perkara khilafiyah kita saling menghujat, hanya gara-gara beda pilihan kita saling sikut. Lihat pada hari ini jamaah yang dirahmati Allah, di tengah corak maritnya pendidikan kita, hampir 1 tahun anak-anak kita tidak bisa tatap muka. Yang dikeluarkan bukan kebijakan bagaimana supaya belajar lebih baik, tetapi justru yang dikeluarkan adalah SKB 3 menteri yang melarang sekolah dan guru agama untuk mewajibkan anaknya berbusana muslim. Dilarang sekolah-sekolah, pemerintah daerah dilarang, bahkan guru agama dilarang untuk mewajibkan muridnya memakai pakaian kekhasan agama tertentu, dan tentu targetnya adalah umat Islam. Bagaimana mungkin anak-anak kita tidak dipaksa memakai jilbab, sedangkan dipaksa saja mereka tetap keluar dari sekolah membuka auratnya. Inilah yang terjadi pada hari ini jamaah dirahmati Allah. Yang harusnya dibuat adalah bagaimana anak-anak itu tidak memakai rok mini, bagaimana anak-anak itu tidak bermain TikTok saja kerjanya, bagaimana anak-anak itu tidak terkena narkoba. Itu yang harus dipikirkan. Beginilah permasalahan pendidikan corak marit yang dibuat dan dibikin aturan justru masalah pakaian. Hanya gara-gara permasalahan di Padang kemarin, ada seorang non-muslim yang memakai jilbab. Heboh betul beritanya, heboh betul beritanya. Dan yang lebih memalukan dan memilukan, yang ngomong dan menantang itu justru orang Islam sendiri. Padahal kalau kita lihat masih ada videonya, berita TV One, seorang muslimah wanita siswi SMP di Nusa Tenggara Timur yang tidak dibolehkan memakai jilbab di sekolahnya di NTT yang mayoritas beragama Kristen, dipaksa pakai rok mini. Ada beritanya. Bagaimana di Bali juga ada beritanya. Tetapi ketika muslim yang melakukan, cepat betul keluar SKB 3 menteri. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersatu. Jangan sampai kita ribut sesama kita umat Islam. Karena ketika kita umat Islam ribut sesama umat Islam, maka yang akan bertepuk tangan adalah orang-orang di luar Islam. Yang akan tertawa melihat kita adalah orang-orang di luar Islam. Mari saudaraku yang dirahmati Allah, Indonesia adalah negara mayoritas Islam terbesar. Maka ini menjadi suatu hal yang bisa menjadi momentum kebangkitan umat Islam. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, mari kita ambil pelajaran dari runtuhnya Abbasiyah yang sudah berumur 400 tahun, tapi karena kemaksiatan, ketidakpedulian mereka kepada agama dan perselisihan mereka di antara kaum muslimin, hancur Baghdad sehancur-hancurnya padahal umurnya sudah 400 tahun. Maka mari kita jadikan pelajaran bahwa kita mencintai negeri ini, negeri yang diwariskan oleh para ulama, yang direbut dengan darah dan nyawa para syuhada. Kita jaga dengan sebaik-baiknya, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga persatuan, saling cinta mencintai, membangun bangsa dan negeri yang kita cintai, Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikri